Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah studi penelitian pendidikan matematika. Saya Andi Safarudin Nur, mahasiswa program Pasca Sarjana, program Doktor Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil review artikel keempat. Review artikel kali ini berasal dari benua Amerika, yaitu dari negara Amerika Serikat. Adapun artikel yang ditelaah yaitu yang berjudul Empirically Based Hypothetical Learning Trajectories for Fraction Concept Products of the Learning Through Activity Research Program. Jurnal ini diperoleh pada Journal of Mathematical Behavior volume 52 tahun 2018 yang ditulis oleh Martin A. Simon dari New York University, kemudian Nicola Plaka dari Hunter College, Melike Kara dari Towson University, dan Arnold Avitsur dari Czech Incorporated, Amerika Serikat. Artikel ini sendiri memiliki relevansi dengan ide disertasi yang rencana akan saya laksanakan yang berjudul Ethnomathematics Based Learning Trajectory pada budaya Makassar untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Berbeda dengan artikel yang telah direview pada review yang pertama sampai yang ketiga yang terkait dengan etnomatematika, maka pada review artikel yang keempat ini lebih pada learning trajectory. Dengan harapan melalui artikel ini saya dapat mengelaborasi pemahaman tentang learning trajectory yang merupakan pendekatan pembelajaran yang relatif baru dikembangkan khususnya dalam bidang pendidikan matematika. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana desain pembelajaran EBLT Budaya Makassar dalam menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Kemudian tujuan penelitian untuk memperoleh desain pembelajaran EBLT berbasis budaya Makassar yang valid, efektif, dan praktis untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Dan kebaruan yang diinginkan yaitu diperolehnya desain pembelajaran EBLT yang sesuai dengan konteks nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat suku Makassar sehingga menjadi paradigma baru pembelajaran matematika yang dimanfaatkan oleh guru. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu measurement of raw to rational number atau disingkat MIRN merupakan sebuah proyek dari program penelitian Learning Through Activity yang sedang berlangsung dan menghasilkan 11 hypothetical learning trajectory dikutip dari Simon tahun 1995. HLT mewakili pendekatan yang koheren untuk mempromosikan konsep pecahan di mana HLT membangun pembelajaran yang diberlakukan sebelumnya. Dari 11 HLT yang dikembangkan, 4 diantaranya telah menjadi subjek laporan penelitian sebelumnya, sehingga dalam artikel ini hanya 7 lintasan pembelajaran dalam konsep pecahan yang akan dibahas dalam artikel ini. Peneliti LTA telah berfokus pada bagaimana peserta didik mengabstraksi sebuah konsep melalui aktivitas matematika mereka. Penelitian ini pada dasarnya ingin menyusun sebuah lintasan pembelajaran di mana siswa diberikan aktivitas, kemudian dapat disusun sebuah kemampuan prasyarat sebelum seorang siswa bisa memahami kemampuan berikutnya. Bagian penting dari pekerjaan ini
telah terjadi selama proyek MARN yang berfokus secara khusus pada pembelajaran konsep pecahan dan mempromosikan desain instruksional pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kajian teori. Kerangka teori LTA dibangun berdasarkan teori Piaget yang membangun abstraksi reflektif. Kerangka kerja tersebut diantaranya, yang pertama, abstraksi reflektif mengacu pada suatu proses di mana konsep matematika dibangun. Yang kedua, proses abstraksi reflektif membangun konsep baru berdasarkan konsep sebelumnya. Ketiga, abstraksi reflektif memanfaatkan aktivitas yang diarahkan pada tujuan siswa, baik mental maupun fisik, dan refleksi kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan dalam aktivitas seseorang. Yang keempat, hasil abstraksi reflektif dalam kemampuan pelajar untuk mengantisipasi hasil suatu kegiatan. Kelima, suatu kegiatan terdiri dari tindakan untuk tujuan tertentu. 6. Abstraksi reflektif menggambarkan koordinasi tindakan. Dan 7. Abstraksi reflektif menjelaskan bagaimana konsep matematika dibangun di atas konsep matematika sebelumnya. Ini merupakan 7 tahapan dari kerangka learning trajectory yang akan diteliti. Dalam metode penelitian MARN, proyek MARN memanfaatkan metodologi eksperimen pada pengajaran LTA khusus yang merupakan modifikasi dari pengajaran metodologi eksperimen. Modifikasi signifikan dari eksperimen ini terdapat dua jenis, yaitu pertama, fokus pada dampak aktivitas siswa, meminimalkan input dari orang lain, dan melakukan eksperimen pengajaran dengan satu siswa pada suatu waktu. Kedua, menggunakan urutan tugas dari desain instruksional LTA pada setiap tahapan. Selanjutnya, HLT yang diuraikan adalah hasil dari modifikasi berkelanjutan selama analisis yang sedang berlangsung antara tahap instruksional dan modifikasi berdasarkan analisis restruktif intensif setelah selesainya pengumpulan data. Eksperimen pengajaran melibatkan 2 sesi, 1 jam per minggu setelah jam sekolah. Alat utama dalam penelitian ini adalah aplikasi komputer Java-Bars yang diadaptasi dari Bedrock.com dan Olive tahun 2000, dimodifikasi untuk tujuan proyek sebagai instrumen manipulatif virtual. Hasil penelitian, HLT yang dihasilkan dari eksperimen pengajaran MARN diperoleh 11 hypothetical learning trajectory. Namun dalam penelitian ini terdapat 4 HLT yang tidak diuraikan, tetapi diuraikan pada artikel yang lain, sehingga hanya 7 tahapan yang diuraikan dalam artikel ini. Yang pertama adalah konsep awal pecahan. Jadi dalam proses pembelajaran konsep pecahan, yang pertama yang harus dipahami oleh siswa adalah konsep awal pecahan. Selanjutnya yaitu pecahan tidak sejati. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan pecahan. Ini memberikan indikasi bahwa seseorang tidak dapat memahami perbandingan pecahan sebelum mempelajari pecahan tidak sejati atau minimal menguasai konsep pecahan tidak sejati. Yang keempat, hubungan pecahan campuran dan pecahan tidak sejati. Kemudian yang kelima, himpunan pecahan. Keenam, partisi rekursif. Ketujuh, pecahan senilai. 8, penambahan pecahan. 9, pengurangan pecahan. 10, perkalian pecahan. 11, penemuan kembali algoritma perkalian pecahan. Yang diberi tanda bintang tidak dibahas dalam artikel ini. Daftar HLT ini mewakili urutan penggunaan konsep pecahan. Jadi kita bisa melihat dari urutan 1 sampai 11 ini merupakan hierarki seseorang dapat memahami atau menguasai konsep pecahan. Pengetahuan prasyarat atau
HLT dapat dimanfaatkan sebelum mempelajari HLT selanjutnya. HLT dapat dianalisis melalui 3 langkah utama, yaitu pertama, pemahaman prasyarat, kedua, pemahaman tujuan, dan yang ketiga, diskusi singkat tentang data. Jadi, setiap tahapan dari HLT yang dihasilkan dari eksperimen pengajaran MARN ini mengikuti 3 langkah utama ini, yaitu tentang pemahaman prasyarat, kemudian pemahaman tujuan, dan diskusi singkat tentang data. Kesimpulan dan saran, HLT mewakili hipotesis berbasis empiris tentang bagaimana konsep pecahan dapat diajarkan. Selanjutnya, HLT menggambarkan lintasan berdasarkan pembelajaran konseptual yang solid dengan seperangkat hipotesis berbasis empiris ketika siswa dapat memanggil dan membangun konsep sebelumnya. HLT dirancang untuk mempromosikan konsep yang mewakili semua kebutuhan belajar matematika. Pendekatan LTA untuk desain instruksional oleh HLT mencoba melibatkan siswa dalam serangkaian tugas yang semuanya dapat mereka selesaikan. HLT menawarkan pembelajaran melalui aktivitas yang menumbuhkan kegiatan tertentu melalui urutan tugas yang mengarah dari abstraksi reflektif menuju konsep yang dimaksud. Dari kesimpulan penelitian ini, saya mencoba untuk merangkaikan learning trajectory dengan etnomatematika, karena etnomatematika merupakan sebuah konsep yang berasal dari budaya atau aktivitas sehari-hari siswa, sehingga learning trajectory dengan etnomatematika dapat dipadukan untuk membuat sebuah desain pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Demikian review artikel yang dapat saya sampaikan. Saya mohon kritik dan saran dari Bapak dosen pengampu beserta teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.